Oke, Assalamualaikum. Selamat malam Bu Titin. Bagaimana kabarnya malam ini? Malam juga Pak, waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sehat. Oke, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Bisakah kita mulai diskusinya? Bisa Pak? Oke, dari perbincangan sebelumnya nih, Bu Titin sempat mengeluhkan merasa kurang percaya diri sebagai kepala program, terutama di jurusan akuntansi. Apakah perasaan tersebut saat ini masih dirasakan? Betul Pak, masih. Baiklah, untuk saat ini, apa yang ingin Bu Titin hasilkan dari diskusi kita malam ini? Saya ingin mendapatkan solusi untuk mengatasi perasaan kurang percaya diri saya karena hampir setiap tahunnya siswa yang masuk jurusan akuntansi selalu ada penurunan. Oke, kalau begitu, apa ukuran keberhasilan Bu Titin dari sesi kita malam ini? Saya mengetahui cara apa yang harus saya lakukan jika mulai memasuki pendaftaran siswa baru di tahun berikutnya. Baiklah, jika demikian, fokus tujuan sesi kita hari ini yaitu menghasilkan langkah-langkah apa yang dapat Bu Titin lakukan agar jurusan akuntansi banyak diminati siswa baru. Apakah demikian? Betul, Pak. Saya ingin atasi perasaan kesal saya jika mengingat betapa lelahnya saya membuat rencana agar jurusan akuntansi banyak diminati banyak orang, sementara rekan saya yang lain tenang-tenang saja. Oke, ada lagi yang lainnya? Eh, Mungkin pembagian tugas yang kurang jelas seperti itu, Pak. Bagus. Ada lagi, Bu? Saya ingin apa ya hambatannya rekan sejawat tidak mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepala sekolah. Paham dan? Oke, sebentar ya, Bu. Bu Titin diulang lagi. Astagfirullahaladzim, ih. Bukan, maksudnya tuh ini Bu, luplep ini teh suaranya. Jadi tadi juga, duh, kelewat kata aku teh, luplep gitu Bu. Oh, Sekali lagi ya, diulang lagi ya. Benar satu, nih, langsung jadi. satu, dua, tiga. Assalamualaikum, selamat malam Bu Titin. Bagaimana kabarnya malam ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini saya sehat, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Bisakah kita mulai diskusinya, Bu? Bisa, Pak. Oke, dari perbincangan sebelumnya, Bu Titin sempat mengeluhkan merasa kurang percaya diri sebagai kepala program, terutama di jurusan akuntansi. Apakah perasaan tersebut saat ini masih dirasakan? Masih, Pak. Baiklah, untuk saat ini, apa yang ingin Bu Titin hasilkan dari diskusi kita malam ini? Saya ingin mendapatkan solusi untuk mengatasi perasaan kurang percaya diri saya karena hampir setiap tahunnya siswa yang masuk jurusan akuntansi selalu ada penurunan, Pak. Oke, kalau begitu, apa ukuran keberhasilan Bu Titin dari sesi kita malam ini? Saya mengetahui cara apa yang harus saya lakukan jika mulai memasuki pendaftaran siswa baru di tahun berikutnya. Baik, jika demikian, fokus tujuan sesi kita hari ini yaitu menghasilkan langkah-langkah apa yang dapat Bu Titin lakukan agar jurusan akuntansi
banyak diminati siswa baru. Apakah demikian? Betul, Pak. Oke, menurut Bu Titin, apa saja yang penting kita diskusikan saat ini? Saya ingin atasi perasaan kesal saya jika mengingat betapa lelahnya saya membuat rencana agar jurusan akuntansi banyak diminati banyak orang, sementara rekan saya yang lain tenang-tenang saja. Oke, ada lagi yang lainnya, Bu? Saya ingin Bapak Kepala Sekolah memberikan pembagian tugas yang jelas jika memberikan tugas untuk membuat konsep promosi sekolah terutama jurusan akuntansi. Bagus. Ada lagi? Sepertinya baru itu saja Pak untuk saat ini. Nah, dari dua hal yang Bu Titin barusan sampaikan, mana yang paling penting untuk Bu Titin dapatkan? Merasa nyaman ketika mendapat tugas mempromosikan jurusan atau mendapat pembagian tugas yang jelas dari kepala sekolah untuk konsep promosi? Oke, hambatan merasa nyaman sih Pak. Nah, oke ya. Hambatan apa yang Bu Titin rasakan untuk memperoleh rasa nyaman tersebut? Hambatan rekan sejawat tidak mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepala sekolah. Baik, ada lagi hal lainnya? Saat mengerjakan tugas tersebut, saya merasa kesal atas sikap rekan-rekan. Jadi, saya kerja keras sendiri sampai kurang tidur untuk menyelesaikan tugas promosi. Oke, saya bisa merasakan betapa beratnya beban yang Bu Titin rasakan ketika harus mengerjakan tugas promosi. Menurut Bu Titin, kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan? Apa ya, Pak? Saya pikir itu tadi, Pak, harus ada pembagian tugas yang jelas. Baik, siapa yang harus melakukan pembagian tugas? Bapak kepala sekolah yang memberikan tugas, Pak. Selain Bapak Kepala Sekolah? Sepertinya saya dan rekan-rekan juga bisa, Pak. Bagus. Nah, sekarang coba pikirkan, kira-kira adakah konsekuensi dari setiap alternatif tadi? Ada, Pak, jika pembagian tugas dilakukan oleh kepala sekolah, bisa saja saya dan rekan-rekan mendapatkan bagian tugas yang kurang saya sukai. Oke, dari dua alternatif tersebut, coba Bu Titin berikan skala penilaian tingkat kenyamanan Bu Titin pada masing-masing alternatif tersebut. Ada pada skala berapa? Jika skala atau angka 1 menunjukkan kondisi perasaan sangat tidak nyaman dan 10 menunjukkan perasaan sangat nyaman. Jika kepala sekolah yang membagi tugas, skalanya 6. Jika pembagian tugas oleh tim, skalanya 8. Bagus. Bisa jelaskan maksud angka tersebut? Bagi saya, tugas apapun yang diberikan kepala sekolah akan selalu saya kerjakan. Jadi nyaman-nyaman saja, Pak. Tapi kalau rekan-rekan mendapat tugas yang kurang mereka sukai, nanti hasil pekerjaannya jelek, Pak. Oke, fantastis. Pemikiran yang sangat bagus. Jika demikian, apa prioritas yang Bu Titin siapkan agar selalu merasa nyaman ketika mendapat tugas promosi jurusan? Bersama-sama membagi tugas, kemudian sesuai dengan pilihan masing-masing. Nah, langkah-langkahnya seperti apa nih kira-kira? Pertama, saya akan mengajak rekan-rekan untuk membagi tugas jika mendapat tugas promosi dari kepala sekolah. Kedua, saya dan rekan coba pahami dulu tugasnya apa. Ketiga, berikan kesempatan rekan untuk memilih bagian tugas yang akan mereka kerjakan. Keempat, saat mengerjakan tugas, saya akan tanyakan jika ada rekan-rekan yang kesulitan. Siapa tahu saya atau rekan lainnya dapat memberikan saran atau ide. Kelima, saya akan mengingatkan rekan-rekan untuk mengumpulkan tugas kepada saya dulu sebelum disetorkan kepada kepala sekolah agar saya dapat menyusunnya dan memperbaiki
pekerjaan yang kurang tepat. Pemikiran yang sangat cerdas sekali. Bagus sekali, Bu. Lalu rencana tersebut bisa dikatakan sukses jika bagaimana nih? Jika semua rencana terlaksana, rekan-rekan mau diajak bekerja sama dalam menyelesaikan tugas promosi. Oke, kira-kira antisipasi apa yang akan Bu Titin lakukan jika rencana tersebut tidak bisa dilakukan? Misalnya karena ada rekan yang menolak gagasan tersebut, atau masih enggan mengerjakan tugas kepala sekolah. Mungkin lakukan plan B, Pak. Minta bantuan kepala sekolah untuk membagi tugas, kemudian minta bantuan juga untuk memantau tim promosi yang belum mengerjakan tugas. Oke, antisipasi yang bagus nih dari Bu Titin. Apakah masih ada rencana lainnya? Oh ya Pak, selain minta bantuan kepala sekolah, boleh kan Pak saya minta bantuan rekan-rekan yang lain yang berbeda tim promosi untuk mengingatkan tim saya? Boleh saja Bu Titin, tapi mungkin kita harus memikirkan bagaimana caranya agar tim promosi yang lain tidak merasa kita suruh-suruh atau atur-atur gitu, Bu. Iya Pak, nanti pada saat saya berbicara akan menggunakan kata-kata yang santun dan minta bantuan untuk mengingatkan kalau rekan saya lupa untuk mengerjakan tugasnya. Baik, apakah masih ada cara lain? Itu saja dulu Pak. Apakah diskusi kita hari ini sudah dirasa cukup? Cukup Pak. Oke, jika demikian, dapatkah Bu Titin menyimpulkan sesi diskusi kita kali ini? Iya Pak, jadi agar saya dapat merasa nyaman ketika mengerjakan tugas promosi sekolah, ada beberapa hal yang harus saya lakukan bersama rekan-rekan atau meminta bantuan kepala sekolah jika saya menemukan hambatan dalam bekerja dengan rekan saya. Seperti itu Pak. Bagus sekali. Tadi Bu Titin sudah membuat perencanaan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, komitmen apa yang Bu Titin buat untuk menjalankan rencana aksi tersebut? Agar saya merasa nyaman, maka saya ketika mengerjakan tugas promosi sekolah melakukan perencanaan yang tentang langkah-langkah yang lainnya akan dilakukan. Komitmen yang bersama rekan saya kompak gitu Pak, menjaga kekompakan. Mantap sekali. Nah, siapa saja yang akan Bu Titin mintai bantuan untuk menjalankan komitmen tersebut? Kepala sekolah yang memberikan tugas promosi dan tim promosi lain yang dekat dengan rekan-rekan yang satu tim dengan saya. Oke, apakah diskusi kita saat ini sudah cukup atau masih ada yang mau Bu Titin sampaikan? Cukup, Pak. Nah, jika dirasa sudah cukup, kita akhiri diskusi hari ini. Dan kapan kira-kira kita dapat melakukan evaluasi keberhasilan dari strategi yang akan Bu Titin lakukan? Minggu depan saja, Pak. Karena minggu ini ada tugas lain dari kepala sekolah. Baik, insya Allah hari Minggu depan kita bertemu lagi. Semoga segala upaya yang Bu Titin rencanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Semoga Bu Titin sehat selalu dan semakin bersemangat. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Semoga Bapak juga selalu sehat dan semangat. Amin. Ya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.